Buat kalian yang mau bela Palestina, udah bisa berangkat ke sana langsung nih. Jadi pemerintah membuka kesempatan untuk warga sipil yang ingin membela Palestina untuk terjun langsung ke Gaza. Hal ini dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kemungkinan nanti relawan yang berangkat ke Gaza akan bergabung dengan pasukan perdamaian Batalion Zeni. Nah, perihal keterlibatan nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Kemenlu. Ini baru solusi. Yuk, yang kemarin teriak boykot, bisa yuk daftar. Ya, daripada rusuh di negara sendiri kan. Cuman gak semua bisa berangkat, Cok. Pasti harus diseleksi dulu kan. Saran nih buat Pak TNI, yang rusuh-rusuh kemarin jangan diseleksi Pak, langsung aja berangkatin, taruh aja nanti paling depan. Atau sisanya berangkatin aja Pak ke Yaman. Gimana? Sama-sama misi kemanusiaan kan? Sembarangan. Kemanusiaan cuma buat Palestina dong. Iya nggak? Tapi jangan salah dulu Pak, yang diberangkatin nanti cuma bagian non perangnya aja. Ya, kecewa. Buat kalian yang mau bela Palestina, udah bisa berangkat ke sana langsung nih. Jadi pemerintah membuka kesempatan untuk warga sipil yang ingin membela Palestina untuk terjun langsung ke Gaza. Hal ini dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kemungkinan nanti relawan yang berangkat ke Gaza akan bergabung dengan pasukan perdamaian Batalion Zeni. Nah, perihal keterlibatan nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Kemenlu. Ini baru solusi. Yuk, yang kemarin teriak boykot, bisa yuk daftar. Ya, daripada rusuh di negara sendiri kan. Cuman gak semua bisa berangkat, Cok. Pasti harus diseleksi dulu kan. Saran nih buat Pak TNI, yang rusuh-rusuh kemarin jangan diseleksi Pak, langsung aja berangkatin, taruh aja nanti paling depan. Atau sisanya berangkatin aja Pak ke Yaman. Gimana? Sama-sama misi kemanusiaan kan? Sembarangan. Kemanusiaan cuma buat Palestina dong. Iya nggak? Tapi jangan salah dulu Pak, yang diberangkatin nanti cuma bagian non perangnya aja. Ya, kecewa. Buat kalian. Oke, nah seperti kalau kita melihat ya teman-temannya dari situs rri.co.id dikatakan bahwa sipil bisa dikirim ke Gaza. Ini penjelasan TNI ya kan. Kita akan coba melihat saja dulu teman-teman ya. Dikatakan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan warga sipil berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina di Gaza ya. Menurut Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar, sipil yang bisa bergabung dengan pasukan perdamaian dari Indonesia harus melalui serangkaian proses yang dilakukan TNI. Dikatakannya bahwa pasukan perdamaian yang beroperasi di daerah konflik membutuhkan bekal khusus bagi sipil yang akan berpartisipasi, ya kan? Dikatakannya juga bahwa TNI akan melakukan serangkaian tes dan pelatihan di pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI atau PMPP TNI Sentul ya, ujarnya dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI pada hari Selasa 18 Juni tahun 2024 ya. Juga dikatakan bahwa Kapuspen TNI menjelaskan unsur sipil dalam pasukan perdamaian Indonesia nantinya bisa menempati pos yang dibutuhkan PBB ya, misalnya tenaga kesehatan untuk rumah sakit, pusat rehabilitasi dan trauma healing serta negosiator ya. Beliau menjelaskan ini dia, kami biasanya bekerja sama dengan lembaga lain, misalnya jika butuh nakes ya, tenaga kesehatan dengan Kemenkes. Karena pertanggungjawaban terhadap personel sipil tersebut juga harus jelas sesuai dengan kebutuhan, ujarnya. Ya, disampaikan bahwa Nugraha juga menyebut jalan menuju pengiriman pasukan perdamaian Indonesia untuk Palestina masih panjang. Pasalnya, kata dia, harus ada mandat dari PBB lewat resolusi Dewan Keamanan PBB. Ya. Dikatakan bahwa selain itu lokasi konfliknya juga harus sudah ada gencatan senjata. Sampai saat ini sebut dia PBB masih berupaya mewujudkan gencatan senjata di sana. Ya, TNI intinya siap dikirim kapan saja dan kita saat ini juga sudah menyiapkan rencana pengiriman 4 batalion. Ya, keempatnya batalion tersebut adalah Batalion Zeni atau infrastruktur, kesehatan, perbekalan atau dapur umum dan batalion pengamanan. Ya, ujarnya. Sebelum pasukan diberangkatkan, Nugraha menjelaskan bahwa PBB akan melakukan pengecekan dulu sebulan sebelumnya ya. Mereka katanya akan mengecek apakah pasukan yang akan diberangkatkan sesuai dengan standar dari PBB. Begitu teman-teman ya. Katakan bahwa sejauh ini pasukan perdamaian Indonesia memiliki reputasi sangat baik dan selalu menjadi pilihan utama PBB. Kita sudah mempersiapkan jika PBB membutuhkan berdasarkan mandat dan kita sudah siap berangkat, ujarnya.
Dan kemudian dikatakan juga bahwa TNI diketahui sudah menyiapkan 1.394 personel pasukan perdamaian untuk melaksanakan misi di Gaza. TNI juga telah menyiapkan bantuan lanjutan untuk dikirimkan ke Gaza berupa KRI yang akan menjadi rumah sakit apung ya. Oke, kapal Republik Indonesia teman-teman ya. Alutsista tambahan hingga bantuan logistik. Panglima TNI Agus Subianto memastikan bantuan tersebut akan dikirimkan jika gencatan senjata telah terjadi di Gaza dan pihak TNI mendapatkan mandat dari PBB. Ya, oke teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sini ya bahwasanya TNI dan juga mungkin warga sipil dari Indonesia akan bisa dikirimkan atau diberangkatkan ke Gaza jika sudah setuju atau sepakat soal gencatan senjata. Ya, kalau dikatakan oleh Bang Permadi Arya beberapa waktu yang lalu juga dan juga banyak warganet atau netizen yang meminta ngapain ya nunggu diberangkatkan oleh TNI ya kan? Karena itu masih belum pasti, karena masih menunggu kapan itu kesepakatan untuk gencatan senjata. Sehingga Bang Permadi Arya mengatakan, ya daripada itu nunggu lama lagi, mendingan berangkat sekarang. Ada biaya 50.000 dari Bang Permadi Arya dan ada dari donatur lain lagi 50.000 untuk satu orang. Jadi totalnya 100 juta, 50.000 maksud saya, 50 juta dari Bang Permadi Arya dan 50 juta dari donatur lain, yang totalnya 100 juta untuk satu orang. Dan yang diberangkatkan itu ada 4 orang yang dikhususkan, yaitu Felix Xiao, Abel Karimi, Erlangga Gresinov dan juga Hasan Abdillah. Jadi totalnya karena 4 orang 400 juta gitu ya kan. Jadi kira-kira ada yang berani nggak? Lalu kemudian kalau kita melihat dari video yang tadi teman-temannya bahwa diajak ya kalau boleh ya jangan hanya ke Gaza aja, kalau boleh ke Yaman juga, karena kita melihat juga Yaman bahwa mereka sedang juga diserang oleh Arab Saudi teman-teman ya. Kira-kira bagaimana nih ya, apakah memang hanya di Gaza atau di Palestina akan dikirimkan, karena menurut mereka itu lebih kemanusiaan teman-temannya, karena yang menyerang mereka itu adalah Israel, sedangkan kalau Yaman itu yang menyerang mereka ya sesama Arab juga ya, karena diserang sama Arab Saudi. Kira-kira bagaimana teman-teman pendapatnya soal ini ya? Apakah memang kemanusiaan itu hanya untuk Palestina karena mereka diserang oleh Israel, lalu kemudian ketika Yaman diserang Arab Saudi ya itu bukan kemanusiaan, sehingga tidak ada program atau tidak ada rencana untuk diberangkatkan juga orang-orang dari Indonesia untuk datang ke Yaman gitu teman-teman ya. Oke, kita akan coba melihat beberapa komentar saja dari sini. Ada caption dari politis sebab santuy ini, siapa di sini yang cita-cita mau ke Palestina? Pastinya saya nggak akan bilang saya, karena ngapain sih di sana, jauh sekali ya. Ada komentar dari Pranata SS, perasaan konsep Free Palestine gak gini, setahu saya hanya ngumpulin dana. Gimana kira-kira? Ya bisa jadi teman-teman ya. Lalu ada juga dari Arif ya, rusuh di negara sendiri ya, mau bagaimana lagi, memang udah tabiat mereka begitu ya. Ada juga komentar dari Yudi, PP udah latihan keras itu bisa dikirim untuk membela Palestina. Betul sekali. Tapi kalau boleh di Yaman juga harus dikirim, karena itu sama-sama sedang mengalami serangan-serangan dari negara lain ya. Lalu ada dari Rangga Love Peace ya, tiba-tiba pendukungnya menghilang. Menghilang kenapa itu? Menghilang karena takut kah? Berarti nyalinya ya kosong dong. Ada dua lagi ya teman-temannya. Yang pertama dari Dudi ya, dan yang terakhir itu dari Not Me ya. Dikatakan dari Dudi, coba cerdaskan diri ketika kita mendapatkan informasi agar terlihat lebih cerdas dan tidak selalu membuat keributan. Dan yang paling terakhir dari Not Me, mana berani, cuma berani sama orang sendiri aja, keluar-keluar kemanusiaan, tapi mukulin saudara setanah air yang lagi minum di Starbucks. WK. Jangan-jangan pas dikirim ke sana cuma bisa terkencing pas dengar suara tembakan, kalah sama anak-anak Palestina yang udah jadi makanan sehari-hari. Nah itu dia teman-temannya. Jadi gimana nih? Pertanyaannya ada dua sih, ada dua. Yang pertama, bisa nggak ya orang-orang Indonesia atau warga sipil dan juga TNI
yang dimana direncanakan akan datang atau berangkat ke Gaza, Palestina. Bisa nggak kalau misalnya mereka ini juga dibagi dua, ya, atau mungkin dikhususkan ada lagi yang akan berangkat, ada yang ke Gaza dan ada juga yang ke Yaman, karena sama-sama sedang terjadi serangan-serangan di sana. Gimana kira-kira? Lalu kemudian siapa yang berani berangkat ke Gaza? Apakah yang kemarin-kemarin yang ditawarkan Selamat Permadi Arya, Felix Xiao, Hasan Abdillah, Abel Karimi dan juga Erlangga Grestinov akan berangkat, atau mungkin ada Abdul Somad, Rizik Sihab dan yang lain-lain yang berani berangkat untuk berjihad ke sana? Ya, kita tunggu saja bagaimana responnya, karena sampai sekarang kita belum mendengarkan bagaimana respon dari mereka, teman-teman. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.